Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Video Mang Dayat kali ini akan membahas perang yang terjadi di kota Palembang pasca proklamasi kemerdekaan yang sering kita sebut dengan Perang Palembang 5 hari 5 malam untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu-duluku kita yang tidak berjuang ini dan tahunya nerima hasil sudah merdeka, sudah selayaknya kita ngisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan juga menghargai jasa-jasa para pahlawan. Salah satu untuk menghargai jasa para pahlawan ini ialah dengan mengetahui cerita-cerita sejarahnya. Karena itu dulu-dulu, ayo kita tonton videonya sampai habis. Salam merdeka, salam kemerdekaan. Alangkah baiknya kita cerita tentang, dalam tanggal 17 Agustus ini kita cerita tentang perjuangan di Palembang. Kalau kita cerita perjuangan Palembang sebenarnya banyak. Di zaman Belanda, pertempuran perang Palembang sebenarnya persis tahun ini 200 tahun sekitar masa perang Palembang melawan Belanda, sampai kemudian Palembang kemudian harus terhapus Kesultanan Palembang Darussalam. Itu persis 200 tahun karena 1819, 1820, 1821 itulah kejadiannya. Jadi sebenarnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, pemerintah provinsi mestinya melihat kesempatan ini untuk menghadirkan bukti perhatian kita kepada perjuangan bangsa. Jadi tak hanya bicara soal perjuangan secara nasional, setiap daerah punya kisah perjuangannya masing-masing. Dan Palembang mengalami itu tadi saya katakan perang Palembang 200 tahun yang lalu. Tapi oke lah, ini kita karena dalam suasana 17 Agustus biasanya kita bicara tentang bambu runcing, tentang revolusi fisik, tentang beberapa kejadian setelah tahun 45 sampai tahun 49. Oke lah, selanjutnya kita cerita pakai bahasa Palembang, Bay. Jadi kalau kita bercerita tentang perjuangan di Palembang ini, itu setelah yang saya ceritakan tadi di awal tentang kisah proklamasi, jadi di tahun 45 setelah kejadian itu sampai hari ini belum ada catatan tentang kejadian-kejadian yang sifatnya sangat ramai terjadi seperti kejadian di Surabaya 10 November. Tapi kalau di Palembang itu tidak ada cerita tentang itu. Kalau saya melihatnya, kalau aku nyingoknya itu saya keberhasilan diplomasi pada masa itu, tokoh-tokoh pejuang daerah. Tapi kemudian perubahan jadi masa pancaroba itu. Jadi 45 akhir tentara sekutu mulai masuk ke Indonesia, maka terjadilah konflik di Surabaya tahun bulan November. Kemudian sesudah itu beberapa tempat terjadi konflik bersenjata. Sebenarnya di Sumsel juga pernah ada kejadian itu di Pagar Alam pada waktu itu. Makalah itu yang memunculkan nama Maya Ruslan. Maya Ruslan tokoh pejuang yang merebut senjata di gudang senjata Jepang di Pagar Alam, di daerah Pagar Alam, jadi kota Pagar Alam. Tapi kemudian nama beliau diabadikan di beberapa tempat selain Pagar Alam, di Lahat, juga di Palembang Dewek ada jalan Pagaram menjadi jalan Maya Ruslan. Nah itu untuk Palembang Dewek sebenarnya tahun 45 akhir itu mulai ada masuk tentara sekutu. Nah sebenarnya ini sih kok ada kata-kata yang mungkin baru saya sampaikan, bahwa sebenarnya pihak sekutu itu Dewek itu kan pemenang perang dunia II, termasuk perang Asia Timur Raya, itu Amerika dan kawan-kawan termasuk Belanda. Mereka tidak pernah nyebut mereka itu sekutu. Nah ini mungkin terus terang kalau boleh kulo nak bercerita, ini betul-betul baru, yang hal lama yang baru aku temukan. Jadi sebenarnya mereka tidak nyebut diri mereka sekutu, kita lah yang nyebut dia sekutu. Bangsa kita menyebutnya sekutu, sebenarnya mereka nyebut diri mereka itu negara-negara serikat.
Nah, soal apa itu sedang lagi kulo telusuri ngapo sampai ada pilihan kato-kato macam itu. Nah, itulah masuk mereka. Nah, di Palembang ini awalnya Jepang, kemudian ada peralihan itu masuklah tentara sekutu datang dari tentara sekutu yang bertugas di Birma, Myanmar sekarang. Jadi kulo lupa nama batalionnya atau brigadenya atau apa dari Myanmar, Birma itu. Dia tidak pacak langsung ke Palembang pada waktu itu karena ada hambatan transportasi. Jadi mereka terpaksa tertahan dulu di Medan. Nah, dari Medan baru pasukan sekutu itu masuk ke Palembang. Nah, itulah awalnya sekutu masuk ke Palembang. Itu sampai 45-46. Jadi 45-46 yang mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang itu pasukan sekutu, kebanyakan dari Inggris, dan mereka itu sebagian orang India. Orang India yang kita tahu dalam perang Asia Timur Raya atau perang dunia II yang di daerah timur ini, itu pasukan-pasukan Gurkha dan seterusnya dari India yang tergabung dari British Inggris. Nah, itu yang masuk dari pasukan sekutu. Jadi mereka yang masuk ke Palembang itu relatif tidak terjadi konflik. Nah, baru mulai terjadi konflik yang memanas pada waktu kita tahu dalam sejarah itu ada yang namanya pemerintahan sipil Nika itu. Nah, pemerintahan sipil itu kemudian mengambil alih, itu mulai terjadi tahun 46 sekitar bulan September Oktober itu ketika landing pasukan Nika pertama, pasukan Belanda, itu ada filmnya itu. Film-film itu menunjukkan ada semacam kapal untuk mendaratkan pasukan. Itu namanya Pelikan, nama kapal itu. Salah satu kapal yang pacak kita baca dalam film video itu, foto yang ada itu Pelikan namanya. Nama lambung kapalnya itu. Nah, itulah yang pertama kali landing di Palembang. Nah, setelah masa itu terjadi peralihan, ada fotonya, dia serah terima dengan pasukan Inggris, akhirnya Belanda yang masuk. Nah, sejak itulah kemudian terjadi eskalasi peningkatan yang namanya terjadi konflik pertentangan, dan pada waktu yang bersamaan sudah banyak sekali tentara kita sudah mulai banyak, TKR sudah tuh, laskar juga banyak, akhirnya mereka sudah mulai lebih eksis, sementara Jepang sudah dekati lagi. Jadi pada waktu itulah terjadi benturan terus-menerus Belanda dengan kita. Di Palembang itu ada beberapa brigade sebenarnya, di antaranya ada yang namanya Gajah Merah, Rode Oliphant, yang katakan punya pengaruh besar di Palembang, namanya Rode Oliphant, Gajah Merah, dan ada Brigade Y dan seterusnya. Sentral mereka itu di benteng BKB sekarang, di Ceritas, kemudian diperkirakan sekarang di Museum Tekstil, di beberapa tempat bangunan-bangunan yang cukup kokoh seperti di Handelszaken, di Jacobsen, Vandenberg, yang di sekarang yang masih ada, dan Ceritas, dan beberapa tempat yang lain yang secara fisik bangunan yang permanen, berbahan bangunannya pondasinya batu bata. Jadi mereka buat konsentrasi di situ yang paling besar dalam benteng. Di dalam benteng yang setelah itu kita sebut benteng Kota Besar. Jadi kita nyebutnya benting. Wong Bingen mengatakan benting, itu mereka di situ pasukan. Nah, itu terjadi terus konflik ya, karena sama-sama masih muda mungkin. Yang pejuang kita masih muda, yang mereka juga masih muda, terjadi peningkatan luar biasa, eskalasinya ya cara budak muda lah, mungkin jadi sama-sama muda ini akhirnya terjadi beberapa kali konflik. Belum lagi Belanda ini kan mereka minum minuman keras, kadang-kadang dalam keadaan mabuk mereka itu lepas kendali, sedangkan mereka memiliki senjata. Itu yang terjadi, provokasi itu terjadi di tahun 46 akhir, sampailah tahun 46 akhir, sekitar Desember itu terjadi yang semakin tinggi. Ada berapa kali ada tokoh pejuang yang ditembak di depan benteng, ada lagi pejuang-pejuang yang lain, termasuklah itu adalah Kapten Aripai. Pada waktu itu pangkatnya masih Letnan 1, yang dengan gagah berani naik motor Harley Davidson melintasi konsentrasi pasukan Belanda di Ceritas. Jadi tahu-tahu dia ditembak, dia tertembak, kemudian mengalami luka. Itu
Tapi itu belum masuk Januari, karena kita tahu kalau kita bicara Palembang ini biasanya kan dikonotasikan dengan pertempuran 5 hari 5 malam, 1 Januari sampai 5 Januari 1947. Nah itu kejadian yang kita maksud tadi itu berapa hari sebelum tanggal 1 Januari. Nah terjadi suasana macam itu sampai kemudian terjadi kejadian tanggal 1 Januari. Makanya Belanda nyebutnya itu sebagai kadang-kadang Belanda nyebutnya sebagai pertempuran tahun baru karena terjadi 1 Januari. Dalam catatan Belanda disebut dengan Slag om Palembang. Kita nyebutnya pertempuran, kadang-kadang nyebutnya perang 5 hari malam. Sementara TNI Angkatan Darat pernah menulis buku judulnya Palagan Palembang. Dan itu termasuk peristiwa yang kemudian tercatat sangat heroik. Cuma memang jadi beban kita sebagai warga Sumsel mestinya banyak bercerita soal itu supaya generasi muda bangga bahwa kita pejuang kita melakukan perlawanan yang hebat pada waktu itu, karena pertempurannya terjadi 5 hari 5 malam. Kalau di Semarang tuh 5 hari baik, kalau Palembang 5 hari 5 malam. Jadi setiap daerah punya ciri masing-masing ya. Nah, Palembang itu kejadian tahun 47. Jadi balik cerita tadi, Desember itu sampai kemudian 1 Januari terjadi provokasi karena ada beberapa catatan mengatakan kemungkinan serdadu tentara Belanda ini habis malam tahun baru minum minuman keras dalam keadaan setengah sadar, mungkin mereka dengan entengnya menembak senjata, kemudian terjadi reaksi, maka terjadilah tembak menembak. Jadi mereka itu dari ceritanya, dari beberapa cerita sumber yang kita baca, itu mereka dari melakukan link up, namanya link up dari Binting ke Ceritas. Nah itu pada waktu itu mereka tuh mungkin suasana tahun baru, mereka dengan kondisi macam itu nembak ke pucuk, kemudian pemuda kita kemudian mengeluarkan reaksi yang macam itu. Nah menurut catatan itu diperkirakan asal mula tembakan itu pada waktu mereka link up itu dari Binting ke Ceritas. Jadi sekitar lewat depan Masjid Agung, di situ tembak menembak yang pertama terjadi. Menurut ada seorang pejuang yang bercerita bahwa dia mendengar tembak menembak itu pertama kali 1 Januari itu pagi 1 Januari di situ. Nah kemudian itu menyebar kemana-mana, termasuklah pada waktu itu terjadi penghadangan pasukan kita di dekat Pasar Lingkis yang sekarang posisinya di Pasar Cindi. Nah disitulah budak-budak muda ini berhasil melumpuhkan semacam tank wajo Belanda yang mereka lumpuhkan dengan mereka melemparkan bom molotov ya. Kadang-kadang mereka sebut sebagai molotov cocktail. Jadi molotov itu bisa menghambat pasukan. Nah, mungkin pemuda ikut melakukan penyerangan sampai kemudian terjadi pertempuran itu. Dan itu di seluruh penjuru kota Palembang. Jadi kalau balik cerita Kulo di awal tadi kan pasukan Belanda kan terkonsentrasi pada beberapa titik. Nah, titik itulah yang dikepung oleh pasukan kita. Jadi tentara kita mengepung di mana-mana tempat tembak menembak itu terjadi. Nah, cuma Belanda ini ngandal ke mortir. Jadi makanya kalau Kulo ngatakan itu perang mortir sebenarnya. Dia main hantam dengan mortir. Jadi maka banyak sekali kota Palembang itu yang dihantam mortir, terbakar. Termasuk pasar 16 Ilir itu kalau bahasa Palembang ini babas bingkas, ditembaknya dengan mortir. Kalau begitu mortir itu nyampak itu meledak. Kalau yang di dekat situ ada wong itu lantaknya. Makanya kemudian pasukan kita pakai topi wajah karena tahu bahwa pecahan mortir itu bahaya. Bahkan menurut cerita kami di 16 Ilir di kampung Kulo, dari Wak Kulo cerita bahwa pemuda-muda itu karena kasih topi wajah mereka pakai panci. Ini lucu, jadi panci emaknya di rumah, ibunya di rumah dipakai tutup kepala. Jadi untuk jago kampung supaya pecahan mortir itu tidak langsung ngantem kepala. Jadi karena itu bahaya pecahan mortir itu. Jadi banyak sekali kalau dia ngantem rumah habis. Jadi berapa cerita itu di 16 Ilir. Memang ada filmnya, ada fotonya ada. Setelah itu mana 16 Ilir itu sebagian terbakar habis karena begitu nyampak di situ langsung muncul api, terbakarlah 16 Ilir sebagian besar 16 Ilir. Kemudian ada beberapa rumah di Masjid Lamo, ada cerita siko rumah dihantam mortir, sekeluarga mati kalau. Jadi belum lagi pejuang dan banyak lagi cerita, termasuklah tadi Kulo cerita di awal tadi tentang Mailan. Mailan itu yang
yang mendapat berita proklamasi pertama di tahun 45 itulah termasuk salah satu korban mortir. Kejadiannya di Jalan Mailan itulah. Jadi ada yang bercerita langsung dari orang tuanya bahwa Mailan itu meninggal dalam pangkuannya, sampai kemudian anak dari pejuang itu disebut namanya Mailan juga. Artinya begitu hebatnya Mailan ini. Dan bukan cuma Mailan, termasuklah jalan yang menghentikan nama Mailan itu TP Rustam Effendi, juga tentara pelajar yang kena hantam mortir di situ. Jadi korbannya pada waktu pertempuran itu banyak, jumlahnya ribuan sebenarnya. Jadi cuma karena datanya tidak jelas, tidak bisa diungkap berapa nih yang jumlahnya. Yang jelas yang kita catat berapa nama yang gugur pada waktu itu, waktu pertempuran 5 hari 5 malam itu. Nama-nama yang kita ingat itu adalah Kapten Aripai. Karena balik cerita tadi, Kapten Aripai pada waktu setelah ditembak itu dia dirawat di rumah sakit di jalan di lapangan Hatta dengan Dr. Mustowo. Tapi cara muda lah, pada waktu 1 Januari dia keluar dari rumah sakit dalam keadaan luka tembak. Dia pergi ke sektor tempat dia bertugas, tapi kemudian disitulah dia mengalami ajalnya. Dia di berondong peluru Belanda. Jadi memang yang paling heroik itu memang semuanya heroik, tapi Kapten Aripai karena dia dalam keadaan luka di perut, dia masih berangkat keluar dari rumah sakit itu, berlari zigzag pergi ke Sungai Jeruju tempat pasukan dia. Tapi sudah digugur Kapten Aripai, dia naik di pangkatnya jadi kapten karena anumerta. Dan yang lain-lain itu adalah Kapten Abdullah kalau di seberang, itu kejadiannya juga pada waktu yang sama. Jadi di seberang itu yang menyerang itu beberapa pasukan menyerang konsesi Belanda di Pelaju dan Sungai Gerong. Dan yang gugur adalah di antara yang kita catat adalah Letnan 1 Abdullah yang jadi Kapten Abdullah. Yang lain-lain banyak sebenarnya yang perlu ingat baik ini. Joko, Letnan 1 Joko Suroyo. Itu patungnya bukan patung, monumennya ada di bawah jembatan jembatan Ampera. Jadi Joko Suroyo termasuk yang heroik juga itu. Tapi Joko Suroyo itu sebenarnya anak buah langsung dari Kolonel Bambang Utoyo. Jadi pada waktu itu dia diperintahkan oleh Kolonel Bambang Utoyo untuk melihat situasi, dan pada waktu itu dia mengendap-endap pergi dekat daerah itu. Dulu itu belum ada Ampera kan. Pada waktu itulah dia ditembak. Kalau yang lain kena mortir, Joko kena tembak di kepala. Makanya kemudian tubuhnya Letnan 1 Joko Suroyo di situ. Jadi kita wajib mengenang perjuangan mereka ini. Itu Letnan 1 Joko Suroyo. Sudah itu yang gugur ya pada waktu perang 5 hari malam itu. Siapa lagi ya? Nama yang lain itu Laskar Cek Bakar. Jadi kalau kita ke bukit itu ada jalan Cek Bakar itu Laskar. Sama juga Sahid. Jadi betulan masih keluarga, jadi ada cerita langsung bahwa malam-malam itu beliau dibawa dalam keadaan sudah meninggal, dan dia dimakamkan dalam berpakaian lengkapnya ketika dia gugur, karena Syahid dimakamkan di Candi Walang. Termasuk juga kalau tidak salah Bayi Salim, kalau salah mungkin tolong dibenari. Berapa pejuang itu meninggal, ada yang pacak dibawa jenazahnya dikubur ke di mana-mana tempat, karena evakuasi jenazah juga tidak mudah. Akhirnya sudah berapa hari baru pacak dievakuasi. Ada yang langsung dimakamkan di Candi Walang. Nah, baru di tahun 54 dibuat makam Satria Setra Siguntang. Makam pejuang-pejuang ini dipindahkan ke Satria Setra Siguntang. Nah, itu berapa tokoh yang mungkin siapa lagi ya, masih banyak sebenarnya, tapi kalau udah baca nak bercerita karena daftarnya tidak terlalu ingat kejadian itu. Jadi balik cerita tadi, di mana-mana tempat itu terjadi penyerangan. Jadi mereka menyerang seperti di dekat Jalan Bakarang itu ada gedung yang namanya Handelsdaken yang kira-kira sekarang di Taman Jalan Bakarang itu. Jadi pejuang-pejuang itu menyerang dari daerah Jalan Temon, daerah Depaten, itu nyerang dari situ. Di Sekanak juga macam itu, nyerang pasukan Belanda, posisi Belanda ke arah Talang Semut juga diserang di situ. Di tempat lain itu di seberang di Singgerong, Pelaju, di beberapa tempat di seberang. Sudah itu di 13 Ilir ada yang namanya Borsume, itu juga diserang oleh pasukan kita, pasukan menyerang. Jadi mereka ada tergabung dari beberapa, sudah ada koordinasi sebenarnya pada waktu itu, tapi laskar juga melok berjuang. Jadi cuma pada waktu itu Belanda, bahasa dikatakan Belanda ini ngamuk. Jadi Belanda ini nembakkan mortir. Jadi pokoknya kalau ada tembakan dari manapun,
mereka ukur, mereka tembak dengan mortir dari benteng, dan itu yang paling banyak makan korban. Kalaupun tidak uangnya kena langsung, rumah yang terbakar. Jadi itu luar biasa pada waktu kejadian itu. Itu terjadi selama 5 hari malam. Pada awalnya kita masih pacak nyebrang. Jadi pasukan-pasukan sebenarnya kalau menurut catatan itu pasukan-pasukan kita 75% pasukan yang ada di Sumatera Selatan itu sudah masuk ke Palembang Galuh, naik kereta, nak bantu kawan-kawan pejuang di Palembang. Tapi rupanya kemudian jembatan Kertopati sekarang, dulu jembatan Wilhelmina Brug, jembatan Sungai Ogan diblokir. Kemudian Sungai Musi itu kapal patroli, kapal-kapal boat, karena di Sungai Grong ada kapal Piet Hein namanya, kapal Piet Hein, kapal komando Belanda. Itu mengomandoi mereka patroli, jadi seluruh pergerakan di Sungai Musi itu ditembak. Mereka banyak peluru mereka, jadi mereka menembak terus-menerus. Bahkan menurut cerita wong tua-tua langsung, dari cerita wong tua yang mengalami langsung, itu tengah malam juga karena pasukan gitu merangkak gelap-gelap itu, mereka ngatasin macam mana, mereka menembakkan peluru suar. Peluru suar ini biasanya ada di kapal-kapal untuk menembakkan suar kalau ada kapal butuh panggilan SOS darurat. Nah itu ditembakkan terus-menerus sampai langit Palembang ini semalam-malaman itu terang benderang. Jadi apapun yang liwat, yang pacak dijingu oleh pasukan Belanda ditembaknya. Jadi pasukan kita juga susah, makanya disebut dengan perang 5 hari 5 malam, karena kejadiannya pejuang kita begitu bersemangat menyerang malam hari, tapi mereka ngatasinya dengan peluru suar. Peluru suar itu ditembakkan ke langit terang benderang. Pada waktu itu pasukan kita kejinguan, kalau bergerak masih pacak ditembaknya oleh Belanda. Jadi itulah kehebatan pejuang tahun 47 di Palembang. Nah balik cerita tadi, Sungai Musi itu juga diblokir. Jadi awal-awalnya masih pacak, tapi kemudian terpaksa tidak pacak nyebrang. Jadi konsentrasi pasukan kita tetap di Kertopati, bantuan-bantuan pasukan dari yang nak masuk tidak pacak. Kalau coba-coba nyebrang, kapalnya kena tembak, dan itu banyak kejadian. Ada kejadian tentang uang yang hilang di kapal-kapal, perahu-perahu yang ditembak oleh kapal boot Belanda, patroli Belanda. Belum lagi rumah rakit itu paling banyak, jadi yang dihantam Belanda dengan mortir. Jadi luar biasa perang itu memang. Cuma itulah tadi, karena datanya tidak banyak, jadi catatan itu Komnas Begal. Tentu baik kalau kita jingok catatan Belanda, pastilah mereka pasti mensortir cerita mereka. Jadi tentu saja tidak bisa kita terlalu ini, mungkin perlu penelitian yang lebih dalam soal ini tentang semangat perjuangan ini. Dan yang hebat lagi, Palembang itu kalau menurut cerita itu menggunakan pesawat terbang juga. Jadi Belanda itu nembak dengan pesawat terbang, dan ini kesaksian langsung wong tua pulau merasakan langsung bagaimana deru pesawat itu, tembakan pesawat Mustang itu. Jadi pesawat Mustang itu konsentrasinya ada di telang itu tuh. Jadi mereka digerakkan juga untuk melakukan backup penyerangan dari udara. Jadi luar biasa perang itu, darat, laut dan udara. Jadi perang yang betul-betul 3 matra kalau kata Asnawi Mangku Alam itu terjadi terus-menerus. Terus-menerus sampai 5 hari, sampai kemudian sangat heroik pertempuran itu sebenarnya. Susah lah nak nyeritakannya kalau dengan gambar-gambar, dengan video yang sedikit pacak diceritakan dia. Jadi pemuda kita itu luar biasa beraninya. Jadi di mana-mana kampung itu ada dapur umum. Jadi cerita, kalau dapat dewek langsung dari cerita, saksi mata yang pacak dikomunikasi ajak bercerita. Jadi setiap kampung ada dapur umum, mereka saling bantu. Pejuang-pejuang juga macam itu. Jadi saling membantu. Cuman itulah yang paling takut kepada waktu itu adalah tembakan mortir Belanda. Karena sekali nyampak di Siko itu banyak yang kena. Maka sangat dijaga. Nah, itu terjadi 5 hari malam, waktu yang cukup panjang dan memang menguras tenaga luar biasa baik pasukan kita maupun Belanda. Sampai kemudian kabar ini sampai ke Jakarta. Jadi Bung Karno sendiri, Presiden Soekarno, dengan memerintahkan pemerintahan pusat untuk menyampaikan pesan ke Palembang supaya segera melakukan ceasefire, gencatan senjata, karena sudah semakin dahsyat itu, sampai kemudian terjadilah ceasefire itu. Tetapi kemudian pasukan kita terpaksa mundur.
Nah, banyak yang bertanya ngapa kita galak mundur. Sebenarnya ada ancaman dari Belanda karena mereka kan punya senjata yang cukup berat, jadi mereka ada cerita tentang mereka akan melakukan tindakan karena senjata mereka kan lengkap. Jadi mereka sementara ini perang kota, berbeda dengan beberapa tempat yang lain, konsentrasi di kota, sementara penduduk ada di mana-mana. Jadi akhirnya terpaksa mundur sejauh 20 km. Nah itu makanya kalau kita ke Indralayo ada Tugu menghadap ke Palembang, itulah batasnya. Tapi sebenarnya batas persisnya kan 20 km. Jadi cuma patokannya kan Indralayo dan berapa tempat sampai itulah. Itu pun menurut beberapa catatan ketika mundur juga Belanda itu masih nyerang dengan pesawat-pesawat mereka. Jadi menurut beberapa cerita pasukan yang terpaksa mundur lagi balik ke kantong-kantong mereka di daerah itu juga masih diserang. Dan sampai kemudian itu kan kejadian tahun 47. Kita tahu agresi militer tahun 47 juga bulan Juli. Berapa bulan kemudian mereka terus merangsek masuk ke daerah Sumatera Selatan. Itulah maka kemudian perjuangan rakyat Sumatera Selatan terus terjadi sampai di daerah pedalaman Sumatera Selatan. Sampai jauh ke pedalaman, pejuang-pejuang melakukan perlawanan secara gerilya. Termasuklah Dr. Akagani memimpin gerilya sampai ke daerah pedalaman. Jadi itu terjadi terus sampai 49. Kita tahu dalam sejarah kita 27 Desember tahun 49 ada yang namanya penyerahan kedaulatan. Maka setelah itulah kemudian pasukan kita balik ke Palembang. Jadi itu banyak mungkin bercerita. Kalau ada responnya mungkin kita bercerita yang lain. Oke, salam merdeka. Assalamualaikum.